Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Andin Rafika Damayanti dengan NIM 222111143. Aku dari kelas 6D, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan di video kali ini aku akan memaparkan sedikit materi tentang mata kuliah Asuransi Syariah yang diampu oleh Bapak Zulfikar Ali Ahmad dengan tema Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia dan Dunia. Langsung saja, cekidot. Adapun beberapa materi pokok yang akan dibahas di video ini, yaitu yang pertama ada perkembangan asuransi syariah di dunia secara umum, yang kedua ada perkembangan asuransi syariah di kawasan ASEAN dan Asia, lalu yang ketiga ada perkembangan asuransi syariah di Indonesia, dan materi yang terakhir ada tantangan, hambatan, dan peluang yang dihadapi dalam perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu perkembangan asuransi syariah di dunia secara umum. Jadi, asuransi yang pertama kali didirikan adalah asuransi takaful di Sudan pada tahun 1979. Yang dikelola oleh Al-Mal Al-Islami. Namun, padahal secara legalitas keislaman, sistem asuransi syariah baru diakui dan diadopsi oleh ulama dunia pada tahun 1985. Pada tahun tersebut, Majma' Al-Fiqih Al-Islami mengadopsi dan mengesahkan takaful sebagai sistem asuransi yang sesuai dengan syariah. Nah, tercatat pada tahun 2022, terdapat 344 perusahaan yang secara eksklusif menerapkan model takaful di seluruh dunia, tersebar di lebih dari 65 negara, terutama di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, serta ada di Asia Tenggara. Nah, untuk merespon dan memajukan industri asuransi syariah, Malaysia, negara tetangga kita nih, mendirikan Lembaga Penelitian dan Pelatihan Bank Syariah atau disingkat menjadi BIRTI, yang berfokus pada bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Perkembangan asuransi syariah yang cukup progresif terjadi juga di negara-negara Arab, terutama negara Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dan Bahrain. Negara ini pertama kali mendirikan asuransi takaful internasional pada tahun 1989. Selain itu, ada juga nih di belahan benua Afrika, asuransi syariah pertama kali didirikan itu di Ghana tahun 1994, yaitu Metropolitan Insurance Company Limited atau MIT. MIT merupakan satu-satunya asuransi yang beroperasi secara syariah di Ghana dengan menerapkan sistem mudharabah dan takaful. Sementara itu, di Eropa, negara Inggris lah merupakan pelopor pengembangan asuransi syariah. Terus di Amerika, asuransi syariah pertama kali berdiri pada Desember tahun 1996. USA Insurance Company adalah lembaga asuransi pertama di Amerika. Demikian pula ada di Australia, telah berdiri Australia Takaful Association Inc. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang perkembangan asuransi syariah di kawasan ASEAN dan Asia. Jadi, negara Malaysia merupakan pelopor dalam pengembangan industri asuransi syariah dengan pendirian Syarikat Takaful Malaysia pada tahun 1984. Pertumbuhan industri takaful di Malaysia terus menunjukkan tren yang positif. Pada paruh pertama tahun 2024 tahun kemarin, sektor takaful umum mencatat pertumbuhan kontribusi sebesar 10,5% dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, melampaui pertumbuhan asuransi non-jiwa konvensional. Lanjutnya, negara-negara ASEAN lainnya seperti Indonesia, Brunei Darussalam, dan Singapura juga mulai mengembangkan industri asuransi syariah mereka nih. Nah, dari kerjasama antar negara tersebut, itu dalam bentuk ASEAN Takaful Group, yang kemudian berkembang menjadi Asia Takaful Group. Jadi ASEAN menjadi Asia.
menunjukkan komitmen kawasan ini dalam memperkuat industri takaful melalui kolaborasi dan pertukaran pengetahuan. Jadi semakin melebar. Secara keseluruhan, pasar asuransi global diproyeksikan tumbuh dengan laju pertumbuhan tahunan gabungan atau yang biasa kita sebut CAGR itu sebesar 9,41%. Dari 49,79 miliar pada tahun ini, tahun 2025, itu diprediksi akan menjadi 111,89 miliar pada tahun 2034 nanti. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran akan prinsip-prinsip asuransi Islam dan permintaan terhadap produk keuangan yang etis serta populasi Muslim yang terus berkembang. Lanjut, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Adanya asuransi syariah di Indonesia itu berawal dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI pada tanggal 27 Juli tahun 1993 melalui Yayasan Abadi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia atau BMI dan perusahaan asuransi Tugu Mandiri. Mereka sepakat untuk membentuk suatu tim pembentukan asuransi takaful Indonesia atau TEPATI yang dipimpin oleh Rahmat Saleh selaku Direktur Utama PT Syarikat Takaful Indonesia atau yang disingkat menjadi STI. Nah, untuk langkah awal TEPATI ini adalah mengirim 5 orang anggotanya untuk melakukan studi banding ke Malaysia pada September tahun 1993. Malaysia sendiri merupakan negara ASEAN pertama yang memiliki asuransi syariah sejak tahun 1985. Setelah asuransi lahir di negara kita yang tercinta ini, negara Indonesia, berbagai perusahaan asuransi mulai sadar dan tertarik nih akan besarnya potensi bisnis dalam asuransi syariah di Indonesia. Selanjutnya, saat ini Indonesia memiliki jumlah operator asuransi syariah yang cukup banyak di dunia. Menurut data Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau yang lebih kita kenal DSN MUI, mereka mencatat terdapat 49 pemain asuransi syariah di Indonesia yang telah memiliki rekomendasi syariah. Terdiri atas 40 operator asuransi syariah, 3 reasuransi syariah, dan 6 broker asuransi syariah. Cukup banyak juga ya. Nah, perkembangan serta pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia menunjukkan hal yang baik, serta memiliki pertumbuhan yang cukup pesat dari segi perusahaan perasuransian domestik hingga perusahaan perasuransian luar negeri, yang mana hampir seluruh perusahaan tersebut mempunyai produk asuransi syariah. Nah, kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang tantangan, hambatan, dan peluang yang dihadapi dalam perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Jadi, setiap apapun yang berkembang, yang berproses, entah lembaga atau suatu organisasi atau seorang kita sendiri, itu pastinya akan menghadapi suatu tantangan atau hambatan untuk kita melangkah lebih maju, untuk kita berkembang agar lebih baik, terutama pada asuransi syariah di Indonesia ini. Tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam perkembangan asuransi syariah di Indonesia, yang pertama, rendahnya literasi keuangan dan asuransi syariah di masyarakat Indonesia. Itu menjadi kendala utama karena masyarakat kita sendiri banyak yang belum paham mengenai perbedaan dan manfaat asuransi syariah dibandingkan konvensional. Mereka hanya menilai
syariah itu sebagai cap saja. Mereka menilai syariah dan konvensional itu sama saja. Mungkin yang membedakan syariah menggunakan yang Islam dan konvensional yang umum. Mereka kurang memahami dalam hal itu. Yang selanjutnya ada regulasi yang belum memadai dan masih berkembang, termasuk kewajiban spin-off unit usaha syariah yang memerlukan biaya cukup besar dan perubahan operasional yang signifikan, serta ketidakjelasan aturan terkait teknologi finansial dalam asuransi syariah. Mungkin lebih ke regulasi belum banyak dibanding dengan regulasi asuransi konvensional. Yang selanjutnya ada peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang terbatas, baik dari segi kapasitas maupun perbedaan interpretasi prinsip syariah yang mempersulit pengawasan dan konsisten produk. Yang selanjutnya ada keterbatasan instrumen investasi halal yang membuat perusahaan sulit untuk mengelola dana dengan optimal sesuai prinsip syariah, sehingga pengembalian kepada peserta itu dapat terpengaruh. Lalu ada keterbatasan infrastruktur teknologi dan adopsi digital yang masih rendah di banyak perusahaan asuransi syariah, sehingga membuat sulit bersaing dengan asuransi konvensional yang lebih maju secara digital. Dan tantangan yang terakhir ada persaingan pasar dan perlambatan ekonomi yang menurunkan permintaan asuransi, serta kurangnya sumber daya manusia yang paham mengenai asuransi syariah tadi. Selain tantangan dan hambatan yang dilalui oleh asuransi syariah, ada juga peluang dalam perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Itu yang pertama, memiliki potensi pasar yang besar. Karena ya seperti ini, mayoritas penduduk Indonesia itu kan muslim dan minat terhadap produk syariah yang tinggi. Lalu yang kedua ada transformasi digital. Itu membuka peluang untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan menarik konsumen baru dengan produk yang lebih mudah diakses. Selanjutnya ada dukungan regulasi yang semakin berkembang dan potensi insentif dari pemerintah dapat memperkuat industri asuransi syariah jika diikuti dengan kebijakan yang stabil dan konsisten. Peluang yang terakhir ada kolaborasi dengan sektor lain seperti industri halal dan institusi pendidikan untuk meningkatkan edukasi dan pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah. Nah, jadi kesimpulannya, Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang luar biasa dalam pengembangan asuransi syariah yang sejak dikenalkan pada awal tahun 1990-an. Industri ini telah menunjukkan tumbuh yang konsisten baik dari segi jumlah perusahaan, aset, hingga peraturan yang mengatur operasionalnya. Meski masih menghadapi beberapa tantangan berupa rendahnya literasi masyarakat, kurangnya SDM ahli, serta dominasi asuransi konvensional. Namun, peluang pengembangan tetap terbuka lebar untuk berkembangnya asuransi syariah di Indonesia. Baik, mungkin cukup sekian sedikit pemaparan materi mengenai berkembangnya asuransi syariah di dunia ataupun di Indonesia oleh saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.